Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, serta diiringi dengan salawat dan salam disampaikan kepada baginda Rasulullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita pada Sang Khalik, disertai rasa syukur kita masih bisa menjalani ibadah bulan suci tadi dan masih bisa menjalani salat Jumat pada siang yang berbahagia ini. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Surat Al-Asr ini pendek, tapi secara makna ini termasuk surah yang paling mencakup di dalamnya segala kebaikan untuk bekal kehidupan di dunia. Syekh Wahb Az-Zaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mereka yang saling menasihati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu, dikarenakan seringkali kita menghabiskan waktu kita dengan tanpa hasil. Kita habiskan usia kita dalam keadaan merugi, padahal kita tidak cukup punya waktu di dunia ini untuk bermanfaat bagi sesama. Tahu-tahu, waktu kita telah habis. Kereta kencana menjemput kita untuk berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok hari. Di antara kebiasaan orang musyrik Makkah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surah ini, Allah bersumpah dengan Al-Asr bukan untuk menghitung untung rugi di dunia, melainkan untuk menghitung untung rugi di akhirat yang abadi. Itulah sebabnya Syekh Wahb Az-Zaili menjelaskan, surat Al-Asr ini sesungguhnya manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan, dan kehancuran, kecuali orang-orang yang berhasil mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal soleh. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, selain iman dan amal soleh, surat Al-Asr ini juga menyebutkan dua syarat lain agar manusia tidak berada dalam kerugian, yaitu nasihat menasehati untuk mentaati kebenaran, serta nasihat menasehati untuk menetapi kesabaran. Kita diminta untuk saling nasihat menasehati. Kita tidak diminta untuk memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain. Tugas kita hanyalah memberi dan juga menerima nasihat akan kebenaran. Pada saat yang sama Allah meminta kita juga untuk bersabar. Kebenaran dan kesabaran harus selalu berjalan bersama. Memberi dan menerima nasihat tentang kebenaran harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga saling menasihati tentang kesabaran harus pula dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tidak bisa kita merasa benar dengan tidak sabar, tidak pula bersikap sabar dengan memiliki kebenaran. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jika iman dan amal soleh manfaatnya pada diri kita sendiri, maka saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran bermanfaat untuk orang lain.
Pegang teguh kebenaran dengan sabar, pegang teguh kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kita tidak punya waktu yang cukup di dunia ini. Banyak sudah saudara, kolega, keluarga, dan lain-lain kita yang telah lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini. Kita pun tidak akan hidup selamanya. Boleh jadi tadi adalah Ramadan terakhir kita. Boleh jadi kemarin adalah Idul Fitri terakhir kita. Itu sebabnya kita saling memaafkan hari ini. Ini pun bagian dari saling menasehati untuk mentaati kebenaran dan nasihat menasehati demi mencapai kesabaran. Dan boleh jadi ini adalah permintaan maaf terakhir kita sebelum kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pernahkah kita berpikir, merenung tentang semua yang terjadi di muka bumi ini? Pernahkah kita menyadari semua yang terjadi akibat ulah kita sendiri? Pernahkah kita menerawang akan apa yang terjadi nanti jika kita tetap seperti ini? Apa dosa kita hingga kita terusir dari masjid? Sesuatu yang sangat menyedihkan hari ini adalah ketika masjid-masjid di seluruh dunia dikosongkan. Apa yang pernah kita lakukan sehingga kita terusir dari masjid? Kemarin kita sudah lihat pintu-pintu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dikunci. Apa yang pernah kita lakukan sehingga kita terusir dari Masjid Nabawi? Apa yang pernah kita lakukan sehingga kita terusir dari Masjid Haram? Bukankah kita pernah mengambil orang lain sebelum adanya virus corona? Bukankah kita pernah beramai-ramai di bank riba sebelum adanya virus corona? Hari ini, kita menangis dan saling menangisi ketika masjid ditutup. Kita menangis dan saling menangisi ketika rumah-rumah Allah terkunci dari wajah-wajah kita. Ini terkunci karena kita. Ini tidaklah terkunci kecuali karena kita. Sebelum adanya wabah ini, kita memiliki wabah kezaliman, wabah kebencian, wabah kecurangan, wabah dosa-dosa, dan wabah kemaksiatan. Lihatlah mengapa inilah semua terjadi karena kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Yang artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka kesalahan itu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Dalam surah lain Allah menjelaskan bahwasanya Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, dijelaskan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah, yang semua itu bisa disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, agar manusia menerima peringatan dan mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan. Selanjutnya, keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka akan menjadi lurus. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, berserah diri kepadanya, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan di bumi ini, sembari menambah pundi-pundi amal kita untuk bekal kebahagiaan di akhirat sana. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba, kapan masa kita di dunia akan sirna, dan kapan hari akhir akan menjelma, entah hari ini, esok atau lusa, entah Idul Fitri kemarin adalah hari raya terakhir kita, entah Ramadan tadi adalah puasa terakhir kita, dan entah hadirnya kita di masjid saat ini adalah untuk terakhir kalinya. Semoga kita dan keluarga kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita sudah siap jika nanti malaikat akan menjemput kita, dan semoga wabah ini segera berakhir dari seluruh dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman lima jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.